Nah, ini ntar kalau misalkan kalian mau nanya gitu ya di tengah-tengah sesi, ntar kan tanya aja langsung gitu ya lewat chat boleh atau mau open mic juga boleh gitu. Walaupun aku lagi jelasin langsung tanya aja nggak apa-apa. Nah, paling kita langsung lanjut dulu. Sebelumnya kalian ini udah download Eclipse belum ya? Eclipse sama Java. Ada yang udah, oke. Udah bisa jalan belum tuh? Kalau dijalanin pakai program Java atau ada yang error? Oke, udah. Oke, bisa ya, bisa jalan yang nggak error. Oke. Nah, ya udah, berarti kita paling langsung lanjut aja ke dalam ini ya, materi ya. Ntar paling ntar di akhir kalau ada waktu, ntar aku sekalian juga jelasin cara instalasinya dari nol. Nah, ini sebenarnya kita belajar tuh lebih ke ini sih, kita sebelum pernah belajar bahasa C kan. Nah, di bahasa C itu kita bakal review, kalau misalkan di C, kan sintaksnya kita udah kenal nih, udah sering ada di SOCS dan semacamnya, jadi kita udah tahu sintaksnya bagaimana. Nah, kita bakal belajar gimana sintaksnya kalau di Java. Gitu. Jadi sebenarnya sama nih sama sama bahasa C konsepnya, cuma bedanya ini kita pakai bahasa Java. Jadi sintaksnya kayak istilahnya cuma ubah kosakata lah kayak gitu. Cuma ubah tata cara penulisan aja tapi secara konsep sama gitu. Sampai aku next dulu. Oh ya ini kemungkinan karena aku pakai PPT jadi agak cepat ya. Jadi entar kalau misalnya kalian belum sempat nyalin atau ngikut nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ngerti dulu. Entar PPT-nya aku share juga ke kalian gitu. Nah, di dalam Java itu agak ribet ya kalau misalnya secara template awal gitu ya. Kalau di C kan kita gampang ya, cuma input, habis itu in main, udah tinggal isi kodenya di dalam gitu kan. Tapi kalau di Java itu harus panjang kayak gini. Nah, aku bakal jelasin satu persatu apa aja sih uh, maksud atau gunanya daripada setiap baris ini gitu, setiap baris kode ini gitu. Nah, yang pertama itu ada import java.util.scanner. Ini tuh apa? Ini tuh kalau di bahasa C itu kayak include. Jadi kita masukin lokasi library yang akan kita pakai gitu untuk apa ya? Untuk program kita agar bisa jalan gitu. Nah, kalau di bahasa C kan kita harus include ya selalu stdio.h gitu ya sebagai untuk agar kita bisa input dari keyboard gitu, bisa output juga dari di monitor kita gitu, di terminal. Nah, tapi kalau di Java kita nggak perlu lagi kayak import yang kayak standar-standar kayak gitu, karena itu udah otomatis import gitu. Jadi biasanya yang kita import itu adalah suatu hal yang kayak library library tambahan lah gitu, yang istilahnya cuma sebagai tambahan gitu. Misalkan kalau kayak library library yang kita nggak pakai gitu ya, kayak misalkan bukan nggak pakai sih, lebih kayak jarang pakai gitu, atau mungkin kita pakai tapi itu sebagai eksternal gitu, bukan dasarnya, bukan basicnya gitu. Nah, misalkan tuh kayak library bisa untuk yang buat matematika atau misalkan ada lagi nanti kalian akan belajar namanya vektor atau array list itu kayak konsep array cuma diubah sedemikian rupa sama Java jadi lebih enak untuk kita pakai nih gitu. Nah baru dan sebagainya juga. Nah itu untuk library library dari luar kayak gitu itu kita harus masukin lewat import. Kalau di C itu apa ya sintaksnya itu include gitu. Pagar include itu kalau di C, kalau di Java itu import. Nah ini kita masukin library kita, habis itu titik koma. Nah, habis itu yang public class ABC, ini tuh lebih kayak semacam kelasnya sih. Nah, ini aku jelasin ntar ya di slide selanjutnya gitu. Paling kita lanjut dulu ke library. Apa itu library? Library itu semudah itu kayak kamus atau sumber yang dijadikan sebagai program kita, yang digunakan oleh program kita untuk bisa tahu nih, oh sintaks A ini tuh untuk jalinan apa sih? Gitu kan kita kalau code sintaks gitu, itu kan pas program kan harus tahu ya kalau kita code sintaks misalkan import bla bla bla, itu maksudnya apa. Nah, agar komputer bisa tahu kita harus masukin library kayak kayak gitu. Nah, salah satu contohnya kayak di sini tuh aku pakai scanner. Nah, itu library untuk apa? Library agar kita bisa input sesuatu ke dalam terminal kita. Kalau di bahasa C kita nggak cuma perlu masukin standar stdio.h udah langsung bisa ketik-ketikan di terminal, udah langsung bisa masukin input. Kalau di Java kita harus masukin namanya itu java.util.scanner. Ini tuh untuk input. Jadi kita tuh nggak bisa hanya apa ya langsung kayak udah bisa jalan nih program kita bisa langsung input. Nggak bisa. Kalau di C kan kita kalau program udah jalan berarti kita udah bisa input nih gitu. Karena udah satu paket sama stdio.h. Nah, tapi kalau di Java dia itu sebenarnya sama kayak C, tapi dia tuh nggak ada untuk inputnya. Pada awalnya tuh dia tuh nggak ada input gitu.
Jadi kita harus masukin dari luar library kalau kita misalkan mau input sesuatu ke dalam program kita gitu. Biasanya Java ini cuma untuk output sih kayak kayak gitu. Nah, habis itu ada titik komanya juga sama kayak C, ending-nya itu harus titik koma ya, nggak boleh kayak kalau misalkan kayak Python itu kan nggak ada titik koma, kalian pernah belajar Python, itu kan nggak pakai titik koma. Walaupun kalau mau pakai juga kalau nggak salah bisa juga gitu, tapi nggak pakai nggak apa-apa, tapi kalau di Java itu harus. Dia itu juga case sensitif, jadi sama kayak bahasa C lah, kayak gitu istilahnya. Nah, habis itu ada lagi public static void main, ini tuh sama kayak in main yang di sini ya, public static void main. Ini tuh sama kayak in main. Nah, public ini apa, static ini apa. Nah, kalau ini kan biasanya sama ya kayak void main atau in main itu. Ini sama, ini kayak di C gitu. Ini string args juga sama kayak di bahasa C. Cuma di bahasa C kita biasanya cuma in main, buka kurung, tutup kurung, isinya kosong. Nah, kalau di sini kita ada tambahnya aja string uh, apa nih nama kurung siku kurung args. Kalau di bahasa C, kalau kalian mau bikin juga bisa sih. Cuma kalau di bahasa C biasanya udah default udah dikasih gitu. Tapi kalau di Java kayaknya kita harus tambahin sih. Kalau kita nggak tambahin dia nggak bisa gitu. Ini agar dia tuh bisa nerima input dari terminalnya gitu. Nah, ini void main, ini sama kayak in main. Nah, untuk public sama static ini akan kita pelajarin kasih di sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Karena ini agak advance tuh. Jadi paling untuk sekarang ini mudahnya public static void main ini tuh sama kayak in main. Di dalam ini baru kita isi kode kita. Gitu. Kayak di in main lah. Di dalam in main kita isi kode kita panjang gitu. Nah, kalau di sini kita isinya di dalam public static void main. Nah, baru ada lagi yang public plus ABC yang di atasnya. Public yang public ini public plus ABC. Ini tuh apa sih? Ini digunakan sebagai kelas gitu. Kalau kalian pernah dengar gitu ya, OOP namanya Object Oriented Programming. Itu berkaitan dengan namanya kelas. Kalau di C kan kita nggak perlu bikin kelas ya, kita nggak ada namanya kelas apa itu kelas itu. Yang penting kita tinggal code aja di in main-nya, ya udah. Paling kalau butuh function, ya udah tinggal bikin function gitu. Kalau butuh struct tinggal pakai struct. Gitu. Ini nggak ada namanya kelas gitu. Tapi kalau di dalam Java itu ada namanya kelas. Nah, kelasnya apa? Kita akan pelajari juga di sesi-sesi selanjutnya gitu. Tapi mudahnya semua kode codingan kita, semua kode kita yang kita program di Java itu pasti di dalam kelas. Jadi kita kalau mau bikin codingan kita pasti harus kita bungkus dulu nih dengan namanya public class titik-titik gitu. Ini namanya ya bebas gitu. Boleh main, boleh ABC, ini namanya terserah kalian, suka-suka kalian gitu. Biasanya disesuaikan sih dengan konteksnya gitu. Di dalam kelasnya ini kalian mau codingin apa gitu. Nah, itu ntar kalian masukin disesuaikan namanya gitu. Nah, jadi kalau di Java itu in main-nya itu ada di dalam kelas. Kalau di C kan kita buka file bikin langsung in main aja gitu kan. Tapi kalau di Java kita harus bikin dulu kelasnya, baru kita bikin public static void main-nya. In main-nya kita bikin di dalam public class ini gitu. Nah, baru ada lagi public ABC. Bentar ada yang nanya kayaknya. Kak, link download Java tadi boleh di-share ulang? Boleh boleh. Entar kamu download belakangan juga nggak apa-apa ya gitu. Biar bisa dengerin dulu gitu. Itu ya link itu download Java-nya. Itu aku Java 11.0.14 kalau yang di lab. Kamu ntar cek lagi sih kalau dari dosen itu Java berapa ya. Pokoknya kan beda. Nah, habis itu ada lagi public ABC. Itu suatu function yang digunakan sebagai namanya itu konstruktor gitu. Dikenal dengan namanya konstruktor. Konstruktor itu apa? Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya tuh dia tuh sama kayak nama kelas. Kan kalau kita bikin kelas kan kayak gini, public class ABC. Nah, dia itu sama, cuma bedanya itu kelasnya dihilangin, diganti sama buka kurung tutup kurung. Nah, kalau kayak gini jenisnya itu namanya konstruktor. Jadi kalau ini yang kayak gini public class namanya nama kelasnya apa? Itu kita sebut sebagai kelas. Kalau ada public static void main, ini nggak bisa diubah ya, ini pasti main. Kalau ada mainnya, berarti ini di mana program kita bakal berjalan. Tapi kalau misalkan public ABC kayak gini, cuma public atau bisa juga yang lain, nanti kan kita akan pelajari juga di sesi selanjutnya. Ini untuk basic dulu public, namanya apa, disesuaikan dengan nama kelasnya. Lalu buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup. Nah, di dalamnya kita bisa isi kode kita. Nah, bedanya apa gitu sama yang void main. Kita bisa kode di sini, kita juga bisa kode di sini. Dan dia itu bakal pertama kali jalan itu sebenarnya yang di main. Jadi yang di sini itu dia itu nggak jalanin kecuali kalau di neo. Jadi kita ada lagi nih namanya keyword baru atau sintaks baru gitu ya, namanya neo. Nah, neo itu apa? Neo itu mudahnya untuk menjalankan suatu sintaks atau kode-kode kita yang ada di dalam konstruktor ini.
Jadi kan kita panggil nih, new ABC, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Berarti kita bakal suruh, tolong dong jalanin kode yang ada di dalam public ABC ini. Gitu. Di dalam konstruktor ABC ini. Apa yang kita kodekan di sini, itu bakal dijalanin di sini. Gitu. Jadi kayak mirip function lah, kayak gitu ya. Cuma kalau function kita bisa tinggal panggil, tapi kalau yang di sini kita harus pakai new ABC. Nah, itu konstruktor itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau aku ulang? Ini template awal lah sih, kalau bikin Java. Biasanya kalau kalian tuh bikin di sini main ya, biasanya. Atau program gitu. M-nya besar gitu. Kayak sama di sini, aku mau kasih tahu juga kalau public class yang di sini tuh nggak ini ya, nggak harus awalnya gede gitu. Tapi kalau mau huruf kecil semua juga bisa gitu. Tapi kalau spasi udah otomatis nggak bisa gitu. Jadi kayak nama variabel biasa lah. Nah, cuma biasanya kalau sebagai programmer Java, kalau pokoknya kalau nama kelas itu depannya huruf kapital, pakai camel case ya. Camel case tuh kayak gimana? Misalkan kalau aku ada dua kata kayak gini, itu ntar digabung jadi kayak gini. Nah, itu pakai yang kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bikin nama kelasnya gitu, itu standarnya kayak gitu. Nah, ada yang nanya, sebelum public static itu harus ada function gitu ya, Kak? Oh, enggak. Kalau di C kan iya ya harus ya. Jadi kayak kalau kita pakai function, functionnya harus ada di atasnya nih gitu, nggak boleh di bawahnya. Nah, tapi kalau di Java itu bebas, kalian mau tukar-tukar naik turun boleh gitu. Public ABC-nya mau taruh di bawahnya juga bisa gitu. Jadi mainnya nih paling atas, function-function baru public constructor juga taruhnya di bawahnya itu juga bisa gitu. Jadi nggak harus taruh yang paling di paling atasnya gitu. Jadi bebas gitu. Mau peletakannya gimana? Gitu. Kamu tanya itu namanya public ABC karena atasnya public class ABC. Iya, betul. Jadi ini disesuaikan dengan nama kelasnya. Kalau di sini aku tulisnya main dengan M huruf besar, berarti di sini juga main dengan huruf M-nya huruf besar gitu. Jadi ini tuh dibikin sama persis sama nama kelasnya. Dan tiap kelas hanya bisa cuma satu, cuma punya satu ini. Izin tanya kok, ini struktur penulisan coding Java kayak per function gitu ya kok. Jadi itu public class ABC bisa lebih dua atau hanya bisa satu. Kalau function nanti bisa lebih dari satu. Tapi ini kalau namanya konstruktor, kalau yang kayak gini, nanti function kita bakal belajar lagi gimana cara bikin function. Tapi kalau yang ini tuh konstruktor namanya. Kalau konstruktor kayak gini, itu cuma ada satu. Bisa bikin lebih dari satu, tapi mungkin parameternya harus beda lah, nggak boleh sama persis itu. Jadi kalau public ABC, buka kurung aku ada isi apa gitu ya, di dalam in angka gitu, tutup kurung, nah itu bisa. Tapi kalau sama persis itu nggak bisa. Jadi kayak public ABC, buka kurung, tutup kurung ada dua gitu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti kalau pas aku new ABC, dia bakal bingung nih. Ambilnya yang mana nih? Kok ada dua? Ambil yang atas atau yang bawah gitu. Nah, tapi kalau kalau misalkan seandainya di dalam sini aku ada isi juga nih, misalkan in angka gitu. Nah, ntar dia bakal cek, oh di sini new ABC dalamnya kosong, berarti ya udah dia ambil yang kosong. Oke, kalau ada lagi nanya, kalau yang public class ABC bisa lebih dari satu kok. Public class ABC, iya ini bisa lebih dari satu, tapi namanya harus beda. Gitu. Kalau namanya sama nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi harus beda. Gitu. Oke. Nah, biasanya kan sekarang ini belum belajar sih kelas-kelas kayak gini. Ini harusnya nanti kan minggu depan ya kalau 2 minggu lagi kayaknya 2 minggu atau 3 minggu lagi itu baru belajar tentang kelas-kelas ini. Oke, zoomnya akan berakhir 10 menit lagi. Paling ini kali kita pindah ke Google Meet kali ya. Nah, tapi sebelumnya ada lagi kan yang mau nanya. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya. Oke, paling untuk sementara aku lanjut dulu kali ya. 10 menit lagi kan itu. Nah, kita lanjut dulu. Palingan ini untuk template awal gitu ya. Mudahnya ntar kalian bisa kode di dalam sini gitu.
Jadi kalian di dalam static void main tinggal isinya aja new ABC, lalu kalian kode di dalam sini. Nah, untuk variabel itu sama kayak di bahasa C. Jadi kayak kalau in ya persen D. Bedanya di sini kalau long itu dia persen D juga. Kalau di C kan persen L LD. Kalau di Java itu dia persen D juga. Float sama double juga itu sama-sama persen F. Kalau di C kan double itu kan persen LF. Itu baru habis itu kalau char itu ya persen C. Kalau char array of char yang kayak gini yang pakai array itu ya persen S. Kalau boolean itu persen B. Sama lah kayak bahasa C lah ya. Ini untuk yang outputnya gitu atau input. Nah, baru ini untuk pemakai memori juga sama lah ini. Sama ini untuk rentang jangkauan juga sama. Nah, untuk yang float itu maksimal 8 digit, termasuk angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan aku mau bikin misalkan 1,2345678, cuma bisa sampai 8 gitu. Nggak bisa lagi kayak misalkan 1,2345678,9, itu nggak bisa. Itu float. Tapi kalau double itu bisa sampai 16 digit, termasuk angka di belakang koma. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin 16 digit, bisa nih pakai double gitu. Jadi sebenarnya kalau long sama double ini lebih tinggian double sih ya gitu. Soalnya double bisa 16 digit, sedangkan long ini berapa digit ya? Oh, kalau long ini 18 digit ya. Dia sampai 9 kali 10 pangkat 18. Jadi ini lebih panjang sih long daripada double. Gitu. Nah, baru untuk yang char ini juga bisa kalian lihat sih di sini ya, di ASCII-table kayak biasanya. ASCII-table, ascitable.com, atau kalian bisa search saja di Google gitu ya, ASCII. Nah, ntar kan akan muncul tuh, tinggal lihat aja tuh untuk karakternya ada apa aja gitu di situ. Kalau boolean itu ada true atau false. Oh ya, ini kalau di C nggak ada kan ya, boolean. Jadi ini tuh adalah jenis variabel baru yang ada di Java gitu, tapi nggak ada di C. Boolean ini apa? Dia tuh hanya bisa isinya true atau false. Jadi nggak bisa isi lain gitu. Jadi kalau misalkan true ya udah true, kalau false ya false gitu. Cuma bisa punya isi dua value itu gitu. Kalau karakter kan bisa banyak ya, bisa A, B, C dan sebagainya dan seterusnya. Kalau in bisa angka, bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi kalau boolean hanya bisa dua. Kalau nggak true ya false. Kalau nggak false ya berarti true. Jadi antara true atau nggak false gitu. Nggak bisa dua-duanya. Pasti salah satunya gitu. Nah, itu juga dia itu satu byte doang. Gitu. Nah, apalagi nih namanya tipe kelas. Nah, ini tuh ada hal yang baru kalau di Java. Jadi kalau di Java, variabel itu ada dua jenis. Ada yang primitif yang kayak di bahasa C, yang kita kenal dengan biasanya gitu ya. Ada lagi satu lagi tipe kelas, itu depannya huruf besar, integer, long, float, double, karakter. Array of char ini bisa kita simpulkan ke dalam satu bentuk, yaitu string, sama boolean. Nah, ini itu apa yang tipe kelas? Mudahnya kalau tipe kelas ini kita tuh pakainya variabel tuh dari bentuk kelas. Jadi kita ntar bisa pakai function-functionnya gitu. Jadi kan kayak tadi kan kita ada bikin nih kelas ABC. Nah, di dalamnya kan kita bisa pakai misalnya kita bisa bikin function-function kan, kita bisa bikin function, kita bisa bikin konstruktor, kita bisa bikin hal-hal lainnya lagi gitu. Mungkin variabel, konstanta dan semacamnya gitu. Nah, kalau kita pakai yang tipe kelas, nanti kita bisa nih pakai function yang ada di dalam kelas integer gitu. Atau kita bisa pakai function yang ada di dalam kelas string kalau kita pakai yang string. Nah, gunanya apa gitu? Misalkan kalian pernah kan kalau bahasa C gitu ya, mungkin suruh cari nih hurufnya itu kapital semua nggak di dalam stringnya atau array of char-nya gitu. Atau misalkan array of char ini udah huruf kecil semua nggak atau kapital semua gitu. Nah, kan kalau kayak gitu kan harus bikin function lagi, cari algoritma lagi. Nah, tapi kalau kalian pakai string, ini udah ada function di dalamnya buat kalian nyari gitu. Ini tuh hurufnya ini udah kecil semua nggak sih? Atau hurufnya ini kalau kita mau ubah dari kecil semua jadi besar semua, kita tinggal pakai function aja, tinggal pakai function satu baris, udah selesai. Kita nggak perlu bikin lagi function-function yang kayak di bahasa C gitu. Kalau bahasa C kita harus bikin lagi algoritmanya benar-benar dari nol gitu kan. Tapi kalau misalkan di Java kita tinggal pakai fungsinya aja gitu. Udah ada untuk yang function-function umum gitu ya. Jadi kelebihan tipe kelas ini ya itu sih. Misal kita bisa dibantu dengan namanya function-function gitu. Tapi kalau yang di tipe primitif ya udah kayak bahasa C, nggak ada function, cuma bisa buat variable gitu. Kalau di tipe kelas itu misal kita bisa gunain buat bikin ada function-functionnya gitu. Jadi nanti kita bisa function-function lah yang kayak yang umum-umum gitu ya. Ubah dari huruf kecil ke huruf besar, cari ada nggak misalkan di dalam kalimat ada nggak huruf A-nya gitu, atau kita mau cari dia tuh dari kalimat berakhiran titik nggak gitu, atau kalau email ada berakhiran .com nggak gitu. Itu nanti kita bisa pakai function-function kayak gitu. Kalau di cara kan kita harus bikin satu persatu kayak gitu sih.
Nah, ini paling aku sambil bikin Google Meet-nya dulu ya. Kalau ada mau nanya, tanya aja ya. Nah, itu aku udah share di Zoom ya, di Zoom chat untuk Google Meet-nya. Kalian bisa join dulu. Yang di Zoom kalau mau live dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutnya di Google Meet.